Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sri Hardiatun, CGP Angkatan 9 yang akan melakukan aksi nyata mengenai budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan agar tercipta pendidikan yang berkualitas di sekolah. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah menerapkan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sangat perlu adanya budaya positif di sekolah. Dalam membangun budaya positif, tentu bukanlah tugas seorang guru saja. Tentunya semua komponen sekolah yang berperan penting dalam membangun budaya positif di sekolah. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi yang baik agar tercipta peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali di sini. Kita berkumpul bersama pemuda dalam rangka diseminasi budaya positif di SDN Pondok Rangon 03 oleh Ibu Sri Hardiatun MPD CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Rangon 03, Bapak Waka, Bapak Hani Subowo, serta rekan-rekan guru SDN 03, SDN Pondok Rangon 03. Baiklah, pada acara kali ini, hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yang acara kedua adalah doa yang akan dibawakan nanti oleh Ustadz Febriansyah SPDI. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Rangon 03 Bapak Saifudin SPDI. Selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif SDN Pondok Rangon 03 oleh Ibu Sri Hardiatun MPD CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Febriansyah SPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati bersama semua SDN orang kita, saya Saifudin SPDI, Ibu Sri Hardiatun MPD, serta Bapak Ibu semua. Sebelum acara kita mulai lebih lanjut, marilah kita mengangkat tangan kita dan menundukkan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga CGP Angkatan 9 Bu Sri Hardiatun MPD diberikan kemudahan, kesehatan dan walafiat. Bapak Ibu senantiasa berkah taufik hidayah dan inayah dari Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya yang terbaik. Ala hadhihi wa bikulli niyatin bisyarril fatiha wa biha baina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat sallallahu bisyarril fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. نصر الله الذي نصر الله الذي نصر الله الذي اللهم صل على سيدنا محمد الأولين والآخرين الحمد لله رب العالمين
حمدا النائمين حمدا الشاكرين حمدا نعما ومغفرة مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا وللمؤمنين وارحمنا كما ربنا صغارا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Allah, pada hari ini kami bermusyawarah di hadapan Engkau. Jadikanlah acara di hari ini Kau berikan keberkahan dan rahmat Ya Allah. Berikanlah kemudahan pada Ibu Sri Hadiah dan PD dalam meraih dan menjalankan CGP Angkatan 9 ini dengan lancar Ya Allah. Berikanlah keberkahan rezekinya, luaskanlah segala rezekinya, berikanlah kemudahan di segala hajat yang dia inginkan Ya Allah. Angkatlah derajat yang Engkau ridhoi Ya Allah. Berikanlah kami semua kemudahan di segala urusan kami, keberkahan di dalam rumah tangga kami. Jadikanlah anak didik kami anak yang saleh dan saleh. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikanlah pertolongan kepada kami Ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqan wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawwil umurana وأحسن أسالنا واستحقق أمورنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا وإلى خير قريبنا وإلى شر أقربنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada PBB kita. Kita akan selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Bapak saya beri waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan, panjang umur, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan proses dan prosedur besar seperti ini. Doa dan salam selalu baik pada kita Nabi Muhammad SAW. Dan saya hormati para hadis pelaku wakil tersebut, yang saya hormati Ibu Sri Hadiah selaku CGP Angkatan 9 DKI Jakarta yang hari ini punya hajat. Mudah-mudahan kegiatan CGP dari Lanjadun bisa sampai final dan mendapatkan gelar guru peserta haji yang bagus. Datang CGP menjadi YP penggerak guru. Ya. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan pada Ibunda Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Ibu Sri Hadiah karena hari ini akan menularkan hal-hal positif yang berkaitan dengan ya kegiatan di sekolah atau mungkin budaya positif yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Kalau saya baca di Google
Diseminasi itu artinya penyemaian bibit benih dan sebagainya. Jadi Ibu Sri Hadiatun hari ini akan menebarkan, menyemaikan bibit kebaikan. Mudah-mudahan apa yang akan disemai oleh Ibu Sri Hadiatun bisa kita ambil manfaatnya dan kebaikannya, dan tentu saja ini bisa menjadi ilmu baru buat kita semuanya. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zainuddin selaku Kepala Sekolah SDN Pondok 03. Untuk selanjutnya, acara pemaparan diseminasi budaya positif SD Negeri Pondok 03 oleh Ibu Sri Hardiatun MPD selaku CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih untuk yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, Bapak semua, Presiden Mahkamah Mulia yaitu Bapak Zainuddin SPD, yang saya hormati Bapak Hani Subo selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang 10, serta Bapak Ibu bahwa yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur karya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di ruang AMBK ini. Mohon maaf untuk bisa meluangkan waktunya Bapak Ibu semua yang di tengah-tengah kesibukan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan. Baik Bapak Ibu, diseminasi budaya positif di SD Pondok 03. Topik yang akan kita bahas adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian dan restitusi segitiga restitusi. Baik, langsung saja karena materinya ini luar biasa padat. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, perubahan paradigma belajar, teori kontrol oleh Dr. William Blaker. Di sini teori kontrolnya, di sini ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nanti ini ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna kata disiplin dikatakan di sini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini dihajar Dewantara menyatakan
bahwa pertanggungjawaban atau itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang memegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Dalam kurung di sini ada dewasa pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, karena berbicara mengenai disiplin, kita koreksi pada diri kita sendiri. Apakah Bapak Ibu sudah berperilaku disiplin hingga saat ini? Nah, itu Bapak Ibu yang mampu menilai diri Bapak Ibu sendiri, yang mampu menilai diri Bapak Ibu sendiri. Mohon maaf ya, istilahnya kita bisa sebagai guru kita mampu merefleksi, diri kita ya terhadap tadi nilai-nilai kebajikan. Apa sih contohnya nilai-nilai kebajikan? Misalnya tentang pertama tadi katakan kedisiplinan, itu nilai-nilai kebajikan, kedisiplinan. Kemudian apa lagi? Untuk nilai-nilai kebajikan universal bagi guru apa sih selain kedisiplinan, Bapak Ibu? Kira-kira tanggung jawab ya Bapak Ibu, benar juga ya, rasa bertanggung jawab ya Bapak Ibu terhadap pekerjaan Bapak Ibu semua. Jadi tadi kedisiplinan, tadi ada kaitannya dengan hak dan kewajiban ya, kaitannya dengan hak dan kewajiban Bapak Ibu semua. Jadi kewajiban yang kita laksanakan ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan ya, seperti itu. Jadi makna tadi karena berbicara makna kata disiplin, maka saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah diri kita sudah disiplinkah? Seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu. Di sini disiplin makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tadi yang saya katakan nilai-nilai kebajikan, jadi berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti apa nilai kebajikan dari seorang guru tadi, ya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa sudah mampu menilai diri kita, koreksi diri kita sendiri, mampu menilai terutama terhadap peserta didik, terhadap tugas yang dilaksanakan atau tupoksinya kita sebagai guru, seperti itu. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian menurut Diane Gosen ya, tahun 1998 mengumumkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, jadi motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Tadi saya katakan dari diri kita sendiri, kita melakukan segala apapun kegiatan kita yang kita lakukan itu dari nilai intrinsik tadi. Ya, seperti itu. Lanjut. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, misalnya, saya pribadi ya, misalnya berangkat datang mengajar ke sekolah bukan karena ada rasa takut gitu, nanti takut ditegur sama bapak kepala sekolah, sama pimpinan. Jadi bukan dari diri kita bahwa itu rasa tanggung jawab kita, budaya positif kita, tapi itu karena takut karena takut ditegur oleh bapak kepala sekolah. Untuk menghindari ketidaknyamanan supaya tidak ditegur bagaimana? Supaya tidak ditegur saya berangkat pagi-pagi. Padahal sih sebenarnya tidak harus seperti itu. Ya, kalau kita sudah niat nawaitu kita untuk berangkat ke mengajar karena ingin punya rasa tanggung jawab tadi, budaya positif tadi seperti itu, ya disiplin. Nah itu kita sudah pertama kalau kita datang pagi bukan karena takut ditegur oleh kepala sekolah seperti itu. Yang kedua
tidak ada yang seperti ini gitu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nanti biar apa namanya penghargaan beberapa pujian mungkin ya, berupa pujian biar dipuji nanti. Seperti itu. Kenapa Bu Nani? Dikatain rajin. Biar dikatain rajin katanya Bu Nani, rajin. Seperti baik. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti itu. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian jelas ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan untuk kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan dan kesenangan. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Seperti itu. Nah, di sini posisi kontrol restitusi tidak jelas ya Bapak Ibu. Nanti disimak saja. Posisi kontrol restitusi. Di sini ada kolom identitas gagal, identitas berhasil, identitas berhasil atau sukses ya. Di sini identitas berhasil atau sukses. Jadi kalau ini kontrol dari luar, ini kontrol dari dalam. Seperti itu. Yang di sini identitas gagal karena menghindari hukuman tadi, menghindari hukuman. Ya, di situ dikatakan ya, menghindari hukuman. Kemudian di sini identitas berhasil ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, baik teman atau pemantau. Kemudian di sini identitas berhasil itu karena dia sebagai manajer menghargai diri sendiri. Seperti itu. Nah kalau ini ciri-ciri sebagai di sini ya sebagai penghukum. Ya di sini sebagai penghukum di sini guru berbuat apa ya di situ? Misalnya suka menunjuk-nunjuk, pernah nggak sih menunjuk-nunjuk anakmu gini kan? Itu sebagai sudah kelihatan itu ciri-ciri sebagai penghukum. Menunjuk-nunjuk, kira-kira seperti ya kamu nggak boleh kayak begitu sambil menunjuk misalnya seperti itu. Oh dia bukan seperti itu nggak? Sambil menunjuk dan terus membuat rasa bersalah anak itu menjadi bersalah. Itu sebagai jadi hukum tadi ya. Menuduh atau menghukum? Ya. Menuduh atau menghukum? Ini penghukum, tapi dia menunjuknya ke anak-anak itu yang ketika anak itu melakukan misalnya kesalahan seperti itu. Nanti ada contohnya nanti untuk di segitiga institusinya. Menunjuk tadi menyakiti atau menyindir. Itu kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ya, kemudian seharusnya itu ibu kecil saya anak melakukan kesalahan ya, kamu pernah anak melakukan kesalahan kita pernah nggak sih ngomongin ibu kecewa banget deh sama kamu gitu namanya seperti ya, membuat orang jadi merasa bersalah. Jadi yang melakukan anak itu ketika melakukan kesalahan, kita sebagai ibu kecewa banget deh sama kamu, itu dikatakan membuat orang jadi merasa bersalah tersebut. Itu sebenarnya juga tidak baik kita lakukan. Kemudian ya tadi nanti ada guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Kalau kamu tidak, nah ini guru berkata nih, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan ya, gitu apa seperti itu kan? Ya seperti itu. Jadi sudah kayak mengintimidasi anak seperti itu sebagai penghukum. Nah, kemudian kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres nih. Ini yang membuat orang jadi merasa bersalah. Ibu stres deh, tadi kan ibu kecewa deh sama kamu. Ibu stres nih, kelakuan kamu kok berubah-ubah. Itu seperti itu. Itu identitas yang gagal. Nah, contohnya seperti itu. Nah, identitas yang berhasil, tapi di sini kontrol dari luar, teman dan memantau, misalnya membuatkan alasan untuk kulitnya,
dia memantau, menghitung dan mengukur. Nah, kalau di sini manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu ketika anak melakukan kesalahan. Kalau di posisi sebagai manajer, ketika anak melakukan kesalahan, kita harus pertama menstabilkan identitas. Nanti akan dibahas tuh ya, menstabilkan identitas dulu. Kenapa kamu nggak buat aku? Memang pada dasarnya setiap orang pasti adalah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitasnya dulu. Gitu. Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan. Ini menstabilkan identitas anak tersebut ketika melakukan kesalahan. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini Ibu, suara ada suaranya ada ya? Ngaji ada suaranya ya? Oh, bentar ini gimana ya? Gak ada speakernya ya? Kita ini fokusnya. Udah, aku nggak ada suara ya? Fokusnya ada, sudah di volume ini Pak? di fokus itu. Ada ya? Kalau sudah 100 loh ini. Oke. Ini posisi pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Saya pilih. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Ini anak datang terlambat. Anak tersebut datang terlambat. Kemudian guru piketnya mengatakan manggil Naren. Ya, seperti itu. Dan selamat pagi. Naren, kamu kenapa sih terlambat pagi nak? Tadi pembuat rasa bersalah ya. Ya Tuhan, Naren, senang ya bikin ibu susah. Nah, gitu. Nanti ibu disangka tidak bisa bina kamu. Seperti itu. Oke, kemudian aku. Nah itu sudah mas keranjang nih. Iya. Nah. Ini pembuat rasa bersalah ya. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan mau lagi kalau kamu gini terus. Bisa jangan kalau ibu terus bapak kelas pak. Tadi saya katakan kepala sekolah ya, kata seperti itu menyebutnya. Tadi pembuat rasa bersalah. Tapi tidak. Oke. Nah, perhatikan, sini posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih teguh. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keberanian yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi menimbulkan anak itu jadi gimana ya? Gara-gara kamu sih, gitu kan, seperti itu ya. Dampak pada murid ini jelas menjadi tidak baik ke anak murid, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadikan orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan tersebut. Sekarang posisi kontrol, eksekusi, posisi tengah.
masih peragamnya masih sinarin kan. Cuma ini sebagai posisi sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Jadi agak beda tekanannya ya. Kamu malah jangan lagi kamu. Kamu masih anak-anak yang paling kamu apa sih? Sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin serem ibu demi ibu. Sana? Ya sudah sana ke sekolah. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada di sekolah. Nah, ini posisi sebagai teman tadi. Jadi tadi tekanannya tidak karena posisi secara besar. Yang pertama sebenarnya posisi sebagai penghukum, tapi sudah lewat ya. Tapi nggak apa-apa. Kemudian tadi sebagai penghukum, kemudian posisi merasa bersalah, ini posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Di sini murid akan merasa senang dan akan dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk memperhatikannya. Jadi pada saat posisi sebagai teman, di sini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Jadi kurang. Posisi pemantau memonitor. Sebagai posisi pemantau ya Bapak Ibu. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Iya, betul. Sekarang sudah jam 10. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari? Iya, benar. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan, ya. Baik, Bapak Ibu, tadi sebagai posisi sebagai pemantau. Ya. Nah, apa sih ininya di sini dijelaskan bahwa memantau berarti mengawasi. Ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Proses memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi peraturan sekolah, gitu. Jadi ya, kamu tahu kan peraturan sekolah dan anak tersebut, gitu ya. Kamu tahu kan apa peraturan sekolah? Konsekuensinya apa kalau terlambat? Begitu. Mau murid memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berbeda, menjadi mana akan membuat merasa berbuat salah. Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Ya, sekolah maksudnya jam 7. Sekarang sudah jam
posisi sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer di sini, posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, memfasilitasi murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tadi gurunya menanyakan apa keyakinan yang telah kamu langgar, gitu. Apa keyakinan yang telah kamu langgar kemarin? Nah itu dia bisa tahu bahwa yang telah dilanggar adalah menghargai diri sendiri dan orang lain. Seperti itu. Dia tidak tahu, anak tersebut sudah tahu yang dilanggar itu apa. Nah, kemudian oleh gurunya ditanya kembali, kenapa kamu terlambat? Bagaimana nanti solusinya kamu besok untuk tidak terlambat lagi? Seperti itu. Jadi fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu itu terjadi. Jadi guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid. Mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Itu dengan bimbingan guru. Jadi tadi di rumah ada siapa sih supaya kamu tidak terlambat? Nah, tadi kan seperti itu ya. Si Hai bilang, kamu di rumah ada siapa? Ada kakak saya bu. Nah, terus siapa lagi? Ada mama saya. Nah di situ bagaimana memasak alam dia, konsekuensinya dia untuk melakukan besok supaya tidak terlambat, dia dengan bilang memasang alarm mengatasinya. Jadi sebagai posisi sebagai manajer, dia menanyakan pertanggungjawab anak itu supaya bisa menurunkan rasa tanggung jawabnya seperti itu. Kemudian sini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari unsur intrinsiknya ya Bapak Ibu. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Tadi makanya dikatakan ditanya gitu, apa yang keyakinan apa yang kamu langgar, gitu, menghargai diri saya sendiri dan orang lain seperti itu. Ya, itu jadi nanti jadi ada anak-anak keyakinan kelasnya itu nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas gitu. Nanti keyakinan kelasnya apa gitu ya, nanti disepakati bersama. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas ya? Jadi timbul pertanyaannya, mengapa keyakinan sekarang sudah tidak lagi ada peraturan tata tertib kelas, sudah berubah menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini. Jadi sudah berubah, tidak lagi ada kalimat tata tertib kelas. Jika Bapak Ibu di kelasnya ada masuk kalimat ada tata tertib kelas, dan silakan Bapak Ibu bisa merubahnya. Seperti itu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid itu demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami apa sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi di kelas kan misalnya keyakinan kelas tentang kebersihan, kenyamanan, itu nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikannya apa? Tadi kedisiplinan, kemudian kejujuran, ya, menanamkan anak kejujuran, itu nilai-nilai kebajikan. Nah ini dikaitkan dengan keyakinan kelas tadi kebersihan, apalagi Bapak Ibu untuk keyakinan kelas, ya, menghormati, menghargai. Nah, kan tadi ini baru datang, terima kasih begini. Jadi tadi memang ada video ya, terus mengatakan, tanyakan apa keyakinan yang kamu langgar, nah, keyakinan kelas yang kamu langgar, nah, dia langsung menjawab menghargai diri sendiri dan orang lain karena terlambat. Jadi dia tidak menghargai dirinya sendiri karena terlambat tersebut. Nah, keyakinan kelas selalu bersikap positif. Ya, sedikitnya ya. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik.
percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Baik. Pertanyaan refleksi. Kita kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ini ada ceritanya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan sifat di buku dan tak sengaja menjatuhkan tasbih dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat Irfan menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan, Bapak Ibu? Tidak ya Bapak Ibu. Jadi ibaratnya seperti menyudutkan anak tersebut. Jadi membuat anak tersebut menjadi minder, pertama minder, rasa bersalahnya luar biasa, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Terima kasih Bapak Ibu, benar sebagai ya, seperti itu. Lanjut. Apa itu hukuman? Karena kita tadi bicara tadi jawabannya benar hukuman, nah kita bicara tentang hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak apabila tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau mengatakan dari pihak guru. Jadi baik sebelum atau sesudahnya dan itu. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, jadi misalnya ada ya kalau sebagai hukuman datang terlambat, lari lapangan 50 meteran, itu namanya hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman ya, itu hukuman. Nah, bedanya kalau dia terlambatnya di pelajaran olahraga. Bedanya itu di pas ketiga di pelajaran olahraga, kemudian mungkin dia telah turun. Nah, itu kemudian disuruh lari sama Bida atau sama Pak Rasunan, suruh lari keliling lapangan sudah utara. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena itu pelajaran olahraga. Seperti itu. Kalau kita nyuruh anak-anak berapa turun di lapangan, lari di lapangan ya, kamu turun sekarang di lapangan lari itu namanya hukuman. Nah, apa itu konsekuensi? Nah, konsekuensi di sini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Ya, jadi kita membuat keyakinan kelas nih, kita membuat kesepakatan kelas. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, nah kita bilang konsekuensinya itu apa gitu ya, seperti itu ya. Jadi konsekuensi itu ada karena sudah disepakati, antara guru dengan murid, misalnya kalau kelas. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya, ya, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman atau jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu 3 kali tidak ada tugas, hari ini tidak menjadi tugas, besok tidak mengerjakan tugas, hari besoknya tidak mengerjakan tugas lagi. Kan seperti itu. Jadi ada yang timbul guru sedikit bagaimana, benar nggak ya Bu Nani SMS seperti itu ya. Jadi baik, dan itu
pasti ada diri kita kesal, benar nggak sih Bapak Ibu? Nah, bagaimana kita menyikapi ini semua kepada anak didik kita, gitu, anak didik kita, apa perilaku apa yang kita akan lakukan untuk anak tersebut, seperti itu. Langkahnya, tindakan apa yang kita lakukan kepada anak tersebut. Nanti itu akan ada materi tentang segitiga restitusi, ya seperti itu. Nanti ada restitusi ya. Ini lanjut saja Bapak Ibu. Mari berlari, hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Yang menyelenggarakan siapa? Yang minum? Anak murid disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, tapi tidak dijelaskan sampai yang mundur. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Apa? Hukuman. Kalau pelajaran agama hukuman bagus, baca catatan ya. Oh tidak itu. Oh seperti itu memang pernah ada. Tapi sekarang sudah tidak ada ya, itu zaman dulu masih kan memang ada hukuman seperti itu ya. Nah kemudian ini hukuman atau konsekuensi. Nah ketika tadi saya bilang tergantung. Misalnya anak tersebut terlambat jam pelajaran. Ya, pelajaran di kelas dia terlambat. Guru memberikan hukuman itu. Kamu lari nak mengelilingi lapangan 2 kali, itu hukuman. Tapi ketika dia terlambat tadi yang pas ketika olahraga, dia datangnya telat aja. Itu guru olahraga langsung bilang, kamu lari dulu deh, lari 2 kali. Nah itu konsekuensi. Bedanya seperti itu. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlanggar, hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret, konsekuensi. Berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman ya. Selanjut ya. Kemudian tadi benar kan hukuman, jadi tergantung tadi sebenarnya tergantung tadi lagi ini lapangan basket sebenarnya tadi ada sedikit ini ya, kalau kamu sama guru olahraganya itu di konsekuensi, tapi ini tidak dijelaskan di guru olahraga, berarti itu maksudnya hukuman seperti itu. Apa itu restitusi? Nah kita akan belajar restitusi bagaimana nanti ketika menghadapi anak-anak yang sedang bermasalah. Kita akan belajar mengenai segitiga restitusi. Jadi kita sebelum segitiga restitusi, tapi perlu diketahui apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid ya untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita ada anak melakukan kesalahan, ada permasalahan pada anak, tidak semerta-merta kita harus menyudutkan anak, tidak seperti itu langkahnya, tidak pernah harus menghukum atau bagaimana. Ya, ini ada bagaimana alurnya kita menyikapi ini semua. Ini segitiga restitusinya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu. Habis menstabilkan identitas baru keyakinan, ya, menyatakan keyakinannya. Baru yang terakhir adalah validitas tindakan yang salah. Seperti itu. Oh, ya, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, baru yang terakhir menyatakan keyakinan. Itu ada alurnya itu seperti itu. Nah, salah satu contohnya misalnya tadi dikatakan menstabilkan identitas. Ketika anak ada rasa bersalah, kita kuatkan dulu anak tersebut. Memang kayak gini, kamu kenapa melakukan itu nak? Tidak sebaiknya kamu melakukan itu.
Ibu guru yakin kamu anak baik. Sambil dia, ibu guru yakin kamu anak baik. Ibu juga pernah kok merasa ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ya setiap manusia pasti punya ada rasa bersalah. Jadi menstabilkan identitas anak tersebut seperti itu. Tidak langsung gimana gitu ya. Jadi distabilkan dulu anak tersebut. Gitu. Kemudian baru yang validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah, kenapa kamu lakukan itu? Nah, kamu tahu, gitu ya? Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan itu salah atau benar hanya apa yang kamu lakukan itu tindakannya salah atau benar ya? Gitu. Jadi anak jawab salah. Kalau kamu tahu salah, kenapa kamu lakukan? Nah, itu bahasanya seperti itu kata gitu ya. Kenapa kamu lakukan? Nah, coba apa akibatnya dari yang kamu lakukan, gitu kan? Kita mau bicara seperti itu. Jadi kita berdialog dengan anak tersebut sampai akhirnya menyatakan keyakinan. Nah, ketika menyatakan keyakinan, coba keyakinan apa yang telah kamu langgar, nah seperti itu, ya. Misalnya disiplin, keyakinan apa yang telah kamu langgar? Menghormati antar teman karena mungkin berantem, menghormati dan menghargai antar teman karena mungkin kalah berkelahi. Jadi dia tahu yang salah apa yang kamu langgar, seperti itu. Jadi diberikan keyakinan. Nah, kamu tahu yang kamu lakukan itu salah. Terus apa nanti terus kamu yang kamu lakukan untuk berbuat baiknya bagaimana merubahnya? Nanti dia mengatakan seperti itu. Jadi tanya jawab pada dia seperti itu. Nah, seperti ini, seperti garis fungsinya. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi dan di sini teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang teori kontrol ini yang kedua validasi. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga kita semua memiliki motivasi tindakan. Saya juga udah membuat videonya dengan anak-anak tentang segitiga restitusi, gitu ya. Tanya anak itu bagaimana kita posisi kita di sini sebagai manajer. Yang terbaik adalah posisi kita sebagai manajer, ya. Dengan menggunakan 3 segitiga restitusi ketika anak itu melakukan kesalahan seperti itu. Bentuk ya, dalam penerapan program disiplin positif, tidaknya di sini guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial, ya, yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Jadi dalam posisi kontrol saat itu, bagaimana perjalanan dirinya sebagai sebagai manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi bisa mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Jadi kan ada tadi kan kita lihat videonya, ada posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pemantau, posisi sebagai teman, dan terakhir ada posisi sebagai manajer. Yang dari keempat ini yang terbaiknya adalah posisi sebagai manajer, seperti itu. Baik, sampai di sini Bapak Ibu. Demikianlah paparan yang telah saya sampaikan. Mungkin dari paparan ini bisa Bapak Ibu pahami ya Bapak Ibu. Mungkin yang tadinya belum mengerti dan belum melaksanakan bisa segera kita lakukan, kita laksanakan, kita terapkan di sekolah kita kepada anak didik kita semuanya. Terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Oh iya, itu bisa. Baik, terima kasih. Bapak ini makanya dulu ya. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah kepada narasumber kita hari ini, Ibu Sri Hardiatun MP. Belum sampai sekarang. Oh tadi nanti kan saya ada video kesepakatan kelas masukkan. Itu panjang juga. Boleh nanti yang mau dimasukkan.
dimasukin diselipkan ke kesepakatan kelas. Ini udah ya? Ada video.